Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan membahas hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang peptic ulcer. Di sini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Asti, yang kedua ada saya Delia, yang ketiga ada Hadi, dan yang keempat ada Melda. Di sini ada pengertian peptic ulcer. Apa itu peptic ulcer? Peptic ulcer atau yang dikenal dengan istilah tukak lambung adalah luka atau luka terbuka pada lapisan esofagus, lambung, atau usus kecil yang terjadi ketika asam lambung menggerogoti lapisan dalam saluran pencernaan yang terbentuk di dalam lapisan lendir dari lambung atau bagian atas usus halus yang disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan. Kemudian ada etiologi peptic ulcer, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan antiinflamasi non-steroid atau NSAID dalam jangka panjang, konsumsi alkohol, merokok, dan juga stres. Faktor-faktor lainnya seperti keturunan, usia, dan kondisi kesehatan tertentu dapat meningkatkan risiko terkena tukak lambung. Patogenesisnya. Yang pertama, infeksi Helicobacter pylori. Bakteri Helicobacter pylori dapat menyebabkan peradangan pada lapisan lambung yang berkontribusi dalam pembentukan ulkus, merusak sel-sel pelindung, dan peningkatan risiko terbentuknya tukak. Yang kedua, penggunaan NSAID, obat antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen atau naproxen dapat mengganggu produksi prostaglandin yang berperan dalam melindungi lapisan lambung, sehingga meningkatkan risiko terjadinya tukak. Yang ketiga, asam lambung berlebih. Produksi asam lambung yang berlebihan atau gangguan dalam regulasi asam lambung dapat merusak lapisan lambung dan mempercepat terbentuknya tukak. Lalu di sini ada manifestasi klinis. Yang pertama, nyeri abdomen. Gejala utama tukak lambung adalah nyeri atau sensasi terbakar di daerah perut atas, khususnya di sekitar ulu hati. Nyeri ini dapat terjadi saat lambung kosong atau pada malam hari. Yang kedua, mual dan muntah. Penderita tukak lambung sering mengalami mual dan muntah, terutama setelah makan atau saat lambung kosong. Yang ketiga, pendarahan. Tukak lambung yang parah dapat menyebabkan pendarahan internal yang dapat terlihat melalui muntah darah atau tinja yang berwarna gelap. Lalu yang terakhir, penurunan berat badan. Penderita tukak lambung yang tidak diobati dapat mengalami penurunan berat badan yang tidak diinginkan karena gangguan makan dan penyerapan nutrisi. Pengobatan farmakologi. Beberapa jenis obat yang umum digunakan dalam pengobatan peptic ulcer. 1. Proton pump inhibitor. 2. Histamin 2 atau H2 blocker, antacid, chrotoprotective agents, dan antibiotik. Pengobatan non-farmakologi meliputi perubahan gaya hidup, menghindari obat-obatan yang merusak lambung, mengonsumsi makanan yang mendukung penyembuhan, menjaga berat badan yang ideal, dan menghindari makanan yang menyebabkan iritasi pada lambung. Jadi kesimpulannya, tukak lambung atau yang dikenal dengan istilah peptic ulcer adalah luka atau luka terbuka yang terbentuk di dalam lapisan lendir dari lambung atau bagian atas usus halus yang disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa nyeri yang parah dan gejala lain seperti mual, muntah, dan pendarahan internal. Penyebab utama tukak lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID dalam jangka panjang, konsumsi alkohol, merokok, dan stres. Faktor-faktor lain seperti keturunan, usia, dan kondisi kesehatan tertentu juga dapat meningkatkan risiko terkena tukak lambung. Baik, sekian video hasil presentasi dari kelompok 8 tentang peptic ulcer.
Bye.